Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kesempatan, yaitu hadir di masjid ya, dalam rangka sholat berjamaah, silaturahim dan tholabul ilmi. Insyaallah akan menjadi wasilah ya, untuk mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai orang yang beriman kepadanya dan orang yang beriman kepada hari akhir, serta layak untuk mendapatkan rezeki yang luas dan umur yang panjang, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siang ini kita masih melanjutkan kajian kita ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab 1 ya, tentang ikhlas dalam bersedekah berdasarkan hadis nomor 5 dan nomor 6 ya. Silakan nanti yang punya kitab Riyadhus Shalihin dibuka bab 1 ya. Hadisnya nomor 5 dan nomor 6 ya, tentang ikhlas dalam bersedekah. Ikhlas dalam bersedekah adalah berniat ya, agar sedekahnya dapat mendekatkan diri kepada Allah ya. Sebab sedekah itu ibadah, dan ibadah itu targetnya pertama dekat dengan Allah, yang kedua dicintai oleh Allah ya, dan yang ketiga diridhoi oleh Allah. Maka sedekah ya, kita ikhlas ya, melakukannya dengan niat atau harapan agar sedekahnya dapat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sedekah dimaknai sebagai ma yukhrijul muslim min malin ya, walibasin ya, atau ta'amin lil fuqara ya, wal muhtajin biniyati taqarrub ilallahi ta'ala. Jadi sedekah itu sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang muslim, baik berupa harta, pakaian, atau makanan yang diberikan kepada orang fakir dan orang yang membutuhkan ya. Jadi ada orang fakir, ada orang yang membutuhkan ya. Dengan niat apa? At-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian wahia minal a'mal allati yanbaghi bihal muslim ats-tsawaba minallah. Jadi sedekah itu termasuk amal ya, yang pantas ya, ya, dengannya seorang muslim mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sia-sia ya, tidak dapat pahala atau zong ya. Nah, berdasarkan hadis nomor 5 ya, Ma'an ya, berkata adalah Yazid ya, nama anak Ma'an ya, dia pernah mengeluarkan harta berupa dinar, maksudnya untuk bersedekah ya. Kemudian ya, di masjid ya, itu sedekah ya, diletakkan begitu saja di dekat orang ya, dengan harapan ada orang yang butuh dengan sedekah itu ya. Ya, jadi bapak-bapak bisa kalau mau sedekah ya 100.000 simpan di masjid tuh. Kalau yang butuh pasti ngambil, tapi kira-kira ada nggak yang nggak butuh tuh? Apalagi 500.000 udah ya. Itu cara ya sedekah sahabat. Dia bersedekah kemudian masuk masjid,
kemudian ditaruh di samping orang. Ya, ditaruh di dekat orang dengan harapan orang itu butuh dengan sedekahnya. Ya. Kenapa? Karena para sahabat itu koni. Ya. Koni itu kalau butuh ngambil, kalau tidak butuh ya nggak ngambil. Ya. Gitu. Itu sifat para sahabat. Makanya kalau Rasulullah SAW berkurban, dia motong kurban, nah, maka kemudian kata Rasul setelah disembelih silahkan ambil. Nah, coba kalau di sini praktikkan begitu gimana? Habis nggak tuh? Habis. Ya. Nah sahabat tuh punya sifat koni. Ya. Kalau butuh ngambil, kalau tidak butuh tidak akan ngambil. Kemudian Ma'an itu bapaknya masuk ke masjid. Ya. Kemudian ngambil sedekah anaknya yang bernama Yazid. Ya. Padahal niat Yazid bukan buat bapaknya, buat orang lain yang membutuhkan. Ya. Rupanya bapaknya butuh juga ya. Ya. Tapi nanti ini kaitannya dengan mustahik sedekah. Ya. Kalau zakat, ya itu bapaknya tidak berhak loh. Ya. Kalau itu tahu harta anaknya nggak boleh. Kalau anaknya berniat untuk zakat. Kecuali kalau anaknya berniat untuk infak. Maka yang pertama dapat adalah bapaknya, ibunya, karib kerabatnya. Kalau zakat itu keluar orang lain itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya faqala wallahi ma iyyaka aratu. Kata Yazid anaknya kepada bapaknya, demi Allah, ya, aku bersedekah disimpan di masjid dekat orang dengan harapan orang itu membutuhkan sedekahku dan mengambilnya, bukan untuk engkau kan gitu ya. Itu sama bapaknya tuh, sama bapaknya. Kemudian fakhasumtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian masalah itu dibawa kepada Rasul, diadukan kepada Rasul. Tapi kemudian Rasul bijak, ya. Apa kata Rasul? Laka manawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Ya. Bagi engkau apa yang kau niatkan, ya. Sedangkan bagi engkau juga, jadi kepada Yazid, ya, kamu dapat apa yang kamu niatkan, ya. Walaupun yang ambil, ya, bukan yang dia niatkan, ya, dia maksudkan. Dan bagi engkau ya Ma'an adalah apa yang engkau ambil, gitu. Karena tidak tahu ya nggak apa-apa, tapi kalau tahu nggak boleh, ya. Inilah, ya. Jadi kalau niat ngasih sesuatu kepada orang yang kita maksudkan, ternyata diambilnya bukan oleh orang yang dia maksudkan, maka tetap itu sedekahnya sah, sedekahnya dapat pahala. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan orang yang berniat sedekah untuk seseorang, tetapi ya yang menerima atau mengambil malah orang lain, ya, maka niat dan sedekahnya sah, ya, dinilai ibadah dan dapat pahala. Ya. Saya pernah tuh dapat amanah dari jamaah, ya, Angkasa Pura itu, ya, itu berupa zakat mal, ya, supaya dibagikan diantaranya kepada, ya, fakir miskin, ya, dengan harapan mereka bisa makan, ya, bisa beli sesuatu yang dibutuhkan. Saya bawa itu banyak banget itu, saya bagi-bagikan ke fakir miskin. Pas waktu itu, ya, ada yang namanya dangdutan itu, artisnya itu yang dulu nyanyi Cinta Karet kan, terkenal tuh. Itu orang-orang yang dapat zakat mal dari saya, rupanya bukan dibeli makanan, dipakai nonton Cinta Karet, ya. Nah, orang yang maksudnya, ya, ngasih zakat mal itu untuk makan, untuk kebutuhan yang benar-benar primer, malah digunakan untuk apa? Tadi untuk hiburan yang tidak primer. Tetap, ya, zakatnya sah, ya, zakatnya sah, walaupun tidak digunakan untuk yang dia maksudkan, ya. Ya, kan bisa jadi kita ngasih kepada orang maksudnya beli makan, tapi kemudian dipakai beli rokok, gimana tuh? Atau dipakai mabuk, kan bisa jadi, atau dipakai judi, bisa jadi, nggak salah, karena kita niatnya bukan untuk itu, kecuali kalau niatnya buat itu, ya. Jadi dinilai ibadah dan dapat pahala tuh, ya.
Kemudian orang yang berhak menerima sedekah itu ada dua ya. Pertama, mustahik sedekah berupa zakat ya. Ini jangan salah ya. Niatnya sedekah itu untuk zakat atau untuk infak. Kalau niat sedekah untuk zakat, itu yang berhak menerimanya ada 8. Disebutkan dalam siapa? Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya, siapa itu? Pertama, orang fakir. Orang fakir itu orang yang tidak punya apa-apa. Ya, dia tidak punya duit, dia tidak punya makanan. Ya, tapi tidak memperlihatkan bahwa dia butuh duit dan butuh makanan, itu fakir. Ya, jadi bisa menjaga ya harga dirinya tuh. Nah yang kedua miskin. Orang miskin tuh makanan punya, ya duit punya, tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yang mengelola zakat itu yang namanya amilin. Kemudian yang keempat mu'alaf ya. Yang kelima al-firika untuk membebaskan perbudakan atau hamba sahaya. Kemudian yang keenam untuk orang yang terlilit utang, punya utang tapi tidak mampu bayar ya. Kemudian yang ketujuh untuk fi sabilillah, untuk orang yang berjihad di jalan Allah ya. Itu kita kasihkan. Kalau bentuknya apa? Bentuknya zakat. Jadi sedekah dalam bentuk zakat. Mustahiknya berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 ada 8. Sedangkan mustahik ya sedekah dalam bentuk infak itu ada 5 ya. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah falil walidaini, ibu bapak itu ya. Saya tanya, jumlah zakat dengan jumlah infak gedean mana? Gedean infak itu ya. Jadi kalau kita punya 40 juta ya, kalau dikeluarkan zakat ya itu berarti 25.000 kali 40 berapa tuh? 25.000 kali 40 ya. 1 juta ya misalnya. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya 1 juta tuh. Tapi sisanya 39 juta itu untuk infak itu. Ya. Nah, yang 1 juta itu untuk 8 asnaf, 8 mustahik ya. Detailnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Sedangkan yang 39 juta ya itu adalah untuk 5 mustahik atau 5 asnaf. Yang pertama untuk ibu dan bapak ya. Dari yang 39 juta itu. Kemudian wal aqrabin untuk yang dekat-dekat, untuk kerabat ya. Kemudian wal yatama untuk anak yatim. Coba lihat, kerabat dan anak yatim orang tua tidak ada itu sebagai mustahik zakat. Makanya tadi ya ketika diambil oleh bapaknya ngambek itu si Yazid. Tapi kemudian setelah diadukan kepada Rasul, walaupun yang diniatkannya ternyata salah sasaran, tetap jadi itu ya. Kemudian wal masakin, baru urutan masakin. Kalau masakin ada itu dalam zakat. Jadi dalam infak dapat, dalam zakat juga dapat. Kemudian Ibnu Sabil, demikian pula Ibnu Sabil ya. Jadi ada 5 tuh ya. Nah, kemudian hadis nomor 6. Ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang dari 10 sahabat yang disaksikan masuk surga. Jadi di antara sahabat Rasul itu ada 10 orang ya. Itu yang akan masuk surga. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa Rasul pernah datang ke rumah dia ya. Nah, untuk apa? Untuk melayat dia karena dia sedang sakit ya pada waktu haji wada ya. Sakitnya tuh sakit keras ya. Nah, kemudian ya Sa'ad bin Waqqas itu karena dia sakitnya parah, sakitnya keras, dia khawatir itu adalah peringatan dari Allah bahwa dia itu akan meninggal dunia. Maka kemudian ketika Rasul menjenguk dia, kemudian kesempatan itu digunakan untuk bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya saya punya harta, ya saya tidak punya ahli waris kecuali ya putriku yang satu-satunya. Jadi dia hartanya banyak, tapi ahli warisnya cuman seorang putri semata wayang ya. Kemudian yang selanjutnya, boleh enggak ya aku berwasiat
ya kepada selain putriku yang bukan ahli waris itu, ya dengan harta sebanyak 2/3-nya, ya. Jadi 1/3-nya diwariskan buat putrinya, 2/3-nya diwasiatkan kepada orang yang ya bukan ahli warisnya. Ya. Maka kemudian kata Rasul, lah nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, ya 2/3 kan lumayan ya. Kemudian kata Sa'ad bin Abu Waqqas, Pak Syatru ya Rasulullah, kalau setengahnya gimana? Ya, setengah gimana? Kata Rasulullah, nggak boleh setengahnya juga, itu kebanyakan. Ya, kemudian kalau begitu sepertiganya gimana? Ya, ya kata Rasul, 1/3 itu banyak, 1/3 itu besar. Ya, artinya itu paling besar, paling banyak itu kalau mewasiatkan kepada yang bukan ahli waris itu paling besar berapa? 1/3. Kenapa? Kata Rasul, sesungguhnya ya kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin kemudian jadi pengemis, ya. Jadi nggak boleh kita meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Harus dalam keadaan kaya kalau kemudian banyak harta. Kemudian yang selanjutnya, sesungguhnya ya jika engkau memberi nafkah, ya satu nafkah, ya berinfak dengan satu infak, kemudian berniat mengharapkan wajah Allah, pasti kamu akan dibalas. Sampai kemudian apa yang kamu suapkan berupa makanan kepada istrimu, ya. Gitu. Coba, ya. Kita berapa kali nyuapin istri? Berapa kali ya? Paling 1 kali waktu pengantenan ya. Iya. Jadi ternyata nyuapin istri, ya, itu termasuk apa? Termasuk sedekah, termasuk infak dan dipahalai oleh Allah. Kalau apa? Kalau niatnya karena Allah, ya. Artinya apa? Artinya sedekah itu tidak harus berbentuk materi, ya. Ya. Menjalin kemesraan, kedekatan dengan istri, ya, kedekatan dengan sesama hamba Allah, itu juga sedekah. Makanya nanti ada sedekah tulang sendi. Sedekah tulang sendi itu kalau ada yang bawa barang, kemudian dia merasa keberatan bawanya tuh, dibantu, itu sedekah juga, ya. Tulang sendi itu ada 360, ya. Rasul bukan ahli anatomi, Rasul bukan ahli ortopedi, tapi Rasul tahu, ya, tulang sendi yang ada dalam tubuh manusia itu ada 360, dan setiap pagi, ya, mulai terbit matahari wajib dikeluarkan sedekahnya, ya. Kira-kira berapa tuh pantasnya ya untuk sedekah tulang sendi yang 360 itu, ya. Kata sahabat, siapa yang mampu ya Rasulullah? Kata Rasul, baca subhanallah itu sedekah, sedekah tulang sendi. Baca Allahu Akbar juga sedekah tulang sendi. Baca la ilaha illallah, alhamdulillah, itu tulang sendi. Ada orang yang susah ketika ngangkat barang, kemudian kita angkat, itu juga sedekah tulang sendi. Sampai amar ma'ruf nahi munkar, itu juga tulang sendi. Ya, dan kalau itu tidak bisa kamu lakukan, maka ada amal ibadah yang bisa mengcover semua itu. Ini pengertian sedekah. Apa? Yaitu sholat duha. Ya. Sholat duha itu sedekah. Sedekah tulang sendi. Ya. Jadi sampai hari ini kita akuilah dengan jujur. Kenapa kita ya nyeri-nyeri, pegal-pegal, rematik, apalagi itu asam urat dan sebagainya. Itu jarang sholat duha itu. Atau bisa jadi jarang sedekah, jarang bantu orang itu. Ternyata sedekah tulang sendi itu maknanya luas. Tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga non materi, meringankan beban orang. Termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan zikir juga termasuk sedekah tulang sendi. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan disyariatkan menjenguk orang sakit. Sebab kata Nabi, ya kalau ada orang muslim sakit kemudian kita jenguk, maka kita akan dapat pahala. Apa? Jalan-jalan di taman sorga dan kemudian memetik buah yang ada di taman sorga. Ya. Itu luar biasa itu. Ya. Kalau ada pengajian,
kita lewat, naik motor atau naik mobil, kemudian kita berhenti, parkir motor, parkir mobil, kemudian masuk itu ke majelis ilmu, kita duduk. Itu pahalanya Riyadul Jannah, taman sorga. Itu cuma jalan-jalan doang gitu. Ya. Tapi kalau ada orang sakit dan orang itu muslim, ya, kemudian kita jenguk, bukan hanya jalan-jalan di taman sorga, tapi juga ya, dipersilahkan memetik buahnya. Ini luar biasa nih, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini jelaskan sedekah dalam bentuk wasiat paling banyak sepertiga, nggak boleh lebih itu, ya, karena ya anak cucu kita itu ketika kita meninggal jangan sampai dalam keadaan miskin, apalagi minta-minta jadi pengemis. Dalam Islam minta boleh, yang tidak boleh minta-minta itu. Yang ketiga, infak yang dilakukan dengan niat karena Allah pasti dipahala seperti suami nyuapin makan istrinya, gitu kan? Ya, kemudian ikhlas dalam bersedekah agar aman dan selamat dari azab neraka. Jadi tidaklah, kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian ya akan berbicara dengan Allah, ya, kecuali akan berbicara dengan Allah. Jadi setiap kita nanti kita akan berbicara dengan Allah. Kemudian laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penterjemah itu, ya. Nggak tahu itu pakai bahasa apa. Ya, apa bahasa Mama Gufron, ya. Bahasa semut, bahasa apa ya? Tidak jelaskan. Yang jelas ya tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah ketika kita berbicara dengan Allah, ya. Kemudian ketika itu dia melihat ke sebelah kanan. Ternyata yang dilihat adalah amal yang pernah dilakukan waktu di dunia. Nampak jelas itu. Yang sekarang sebagian besar kita lupa, ya. Sudah tidak ingat lagi. Nanti nampak dengan jelas itu. Kemudian melihat ke sebelah kiri, ternyata amal kita yang kita lakukan. Amal baik nampak jelas, amal buruk juga nampak jelas. Tapi ketika melihat ke depan, ternyata yang dilihat adalah neraka. Ya. Kanan amal baik, kiri amal buruk, di depan yang namanya neraka. Ya. Maka kemudian, ya, apa pesan Rasul? Fatakunar walau bisyakki tamr. Untuk menghadapi suasana seperti itu, supaya kamu tidak masuk neraka, maka jaga dengan sedekah walaupun hanya sebutir kurma. Bayangkan, sebutir kurma saja bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau kita ikhlas melakukannya dengan niat yang ikhlas, apalagi sekarung kurma. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.